menuju apartemen Revan. Di apartemen ada siapa? Tanya Melody menoleh ke arah Revan yang fokus menyetir. Nggak ada siapa-siapa. Emang kenapa? Tanya Revan menoleh sekilas sambil tersenyum. Tak lama Ayu menelpon dan membuat Melody tertegun sejenak lalu cepat mengangkat telepon tersebut. Mel, kamu udah pulang belum? Tante tunggu ya di rumah. Kamu mau kan anterin tante ke butik? Ucap Ayu dan didengar oleh Revan. Ya, Tante Mel pulang sekarang. Revan menghela nafas panjang lalu menghentikan laju mobilnya. Maaf Van, aku harus pulang. Revan tak menjawab. Ia menyandarkan tubuhnya pada kursi. Aku janji akan cari waktu biar kita bisa date ya. Ujar Melody menghadap Revan. Pria itu menoleh lalu mendekati wajah Melody. Melody paham maksud Revan. Ia pun memejamkan matanya saat bibir Revan melahap bibirnya. Udah Van, ujar Melody dengan nafas memburu melepaskan ciuman Revan. Aku, Revan kembali meraih Melody namun Melody mendorong pelan tubuhnya. Revan, enggak kayak gini juga. Ujar Melody kembali menahan tubuh Revan saat itu hendak merengkuhnya. Melody khawatir Revan berbuat yang tidak terhadapnya. Sebelumnya mereka tidak pernah seperti ini, sebab keduanya hanya berinteraksi di sekolah saja. Aku mau pulang. Ucap Melody menundukkan wajahnya. Aku kan pacar kamu. Wajarlah Mel. Aku juga ingin. Cibir Revan membuat Melody menghela nafas panjang lalu menyalakan mesin mobilnya. Kalau kamu gak mau antar aku pulang, ya udah aku naik taksi aja. Enggaklah Mel. Jawab Revan lalu mengecup pipi Melody singkat. Kita pulang sekarang. Ujar Revan laju melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu. Tak berapa lama Melody sampai di rumah. Ariel sendiri langsung pulang saat tak menemukan Melody di sekolahnya. Revan langsung pergi tanpa berkata apapun. Mungkin Revan kecewa. Tapi Melody juga enggan menolak permintaan Ayu. Melody langsung masuk ke dalam rumah. Terlihat seseorang tengah duduk di tepi kolam renang sendirian. Pepohonan yang rindang tak membuat kolam renang tersebut panas tersengat matahari. Pria itu asyik memainkan ponselnya. Bang! Seru Melody menghampiri Ariel yang tengah berenang sendiri. Kamu udah pulang? Tanya Ariel mendongak ke arah Melody yang berada di atasnya. Ya, maaf ya nggak nunggu. Jawab Melody lalu duduk di kursi tunggu. Lekas ia menyimpan tas dan membuka sepatunya. Terlihat betisnya yang putih dan mulus. Pulang sama siapa? Pacar. Tanya Ariel dan dianggukan pelan oleh Melody. Beneran udah punya pacar? Tanya Ariel sedikit terkejut lalu membalikan tubuhnya menghadap Melody yang hendak duduk di tepi kolam namun urung saat melihat tatapan tidak percaya dari Ariel. Ya, emang kenapa? Tanya Melody memindai wajah tampan yang terkena cahaya matahari. Abang bilangin sama Om Vano loh. Jawab Ariel membuat Melody melebarkan matanya. Jangan. Sahut Melody lalu terkesiap saat menapaki lantai yang licin hingga membuatnya terjebur. Yura. Ariel terperangah sejenak lalu terkekeh melihat gadis itu terjun ke kolam untuk menggapainya. Aduh, kalian ngapain? Tanya Ayu menghampiri kolam renang. Terlihat Melody terpaku dengan seragamnya yang basah. Tercetak tubuhnya yang berisi dari kemeja putihnya yang basah. Roknya pun mengapung menampakkan celana hotpants berwarna hitam. Lekas Melody merapikannya ke bawah air saat Ariel terus memperhatikan tubuhnya. Kepeleset tante. Jawab Melody lalu melangkah ke pinggir kolam renang. Sementara Ariel hanya mengulas senyum lalu berenang mendekati Melody. Tante udah mau berangkat. Ya udah nggak apa-apa. Tante berangkat sama Kak Novita saja. Kebetulan dia baru pulang. Kamu istirahat saja Mel. Yes. Gumam Ariel dalam hati senang karena kini mereka tinggal berdua di rumah itu. Abang sih. Ujar Melody cemberut menatap Ariel yang mengulum senyum. Pria ini berdiri tepat di samping Melody yang memegang tepi kolam. Pergi sama abang aja yuk. Ajak Ariel meraih pinggang Melody. Sontak Melody langsung menghindar. Kenapa Mel? Tanya Ariel menatap wajah Melody yang memerah. Melody memalingkan wajahnya dari Ariel. Ia memeluk dadanya sendiri. Beranya terlihat dengan jelas dan hal itu membuat Melody malu sendiri. Ayo Mel, kita naik. Kita pergi nonton yuk. Ajak Ariel dan dianggukan oleh Melody. Mungkin itu lebih baik daripada terus berada di kolam renang ini. Gegas Melody naik ke permukaan.
Duluan ya bang. Melody melangkah dengan cepat naik ke atas kamarnya. Ia bahkan meninggalkan tasnya di dekat kolam. Lekas Melody masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Astaga, kok rasanya malu. Gumam Melody tersenyum sendiri. Entah kenapa jantungnya berdegup kencang mengingat kembali kejadian tadi. Kenapa Bang Ariel meraih pinggangku? Tanya Melody dalam hati. Melody tersenyum menatap wajahnya di cermin. Lekas ia berdandan karena Ariel mengajaknya pergi nonton. Setelah selesai Melody keluar dari kamar, lalu menghampiri kamar Ariel. Bang, Mel tunggu di depan ya. Ujar Melody di balik pintu namun tidak ada jawaban. Melody membuka pintu yang tidak terkunci namun Gan masuk karena tidak ingin kejadian tadi pagi terulang lagi. Bang, Mel tunggu di depan. Cepat ya bang. Teriak Melody lalu melangkah meninggalkan kamar itu. Ariel sendiri masih berada di kamar mandi. Bayangan Melody membuat Ariel frustasi. Rasanya ingin sekali menyentuh perempuan itu dengan cinta. Setengah jam kemudian Ariel keluar dari kamar dan melihat Melody yang sudah tertidur di sofa. Mel gak suka menunggu bang. Mungkin karena itu Melody tertidur. Lekas Ariel mengangkat tubuh Melody ke kamarnya. Ariel enggan membangunkan Melody karena sepertinya perempuan itu lelah dan mengantuk. Ariel merebahkan tubuhnya di ranjang. Wajah cantiknya terlihat tenang dan Ariel tidak dapat menahan diri untuk merengkuh tubuhnya kecil. Ariel meraih bibir Melody perlahan. Dan perempuan itu masih tetap tertidur. Melody sendiri merasa seperti bermimpi merasakan ciuman yang begitu lembut pada bibirnya. Tidak seperti Revan yang menciumnya tidak karuan. Ariel tertahan menatap wajah cantik sepupunya itu. Mengapa tak bisa menahan hasratnya? Ariel beranjak dari pandangannya terhadap Melody. Ia duduk di hadapan Melody sembari menatap bibir ranungnya. Bibirnya saja terasa manis. Bagaimana yang lainnya? Bisa gila membayangkan semua itu. Ariel memangku kepalanya sendiri, frustasi menahan hasratnya. Tapi ia harus bisa sebab ia tidak mau merusak sepupunya itu. Bersambung.